Assalamualaikum. Hari ini kita lanjutkan materinya tentang mikroskop. Ya. Bismillah. Jadi mikroskop adalah salah satu alat optik yang sangat berperan penting dalam berbagai penemuan, terutama lebih banyak di bidang biologi ya. Jadi seperti yang bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh mikroskop yang sering kita temui. Kalau kalian biasanya menemukan ini di laboratorium biologi. Nah, banyak bagian-bagian mikroskop ini ya. Ada macam-macam, ada tabungnya, skrupnya, ada cerminnya, ada kakinya, gitu ya. Ada diafragmanya. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah mikroskopnya itu, yaitu tentang lensanya, lensa okuler dengan lensa objektif. Berbeda dengan lup, kalau mikroskop itu terdiri dari dua lensa cembung ya. Kalau lup kemarin itu hanya terdiri dari satu lensa cembung, kalau mikroskop itu terdiri dari dua lensa cembung. Nah, lensa cembungnya ini yang pertama namanya adalah lensa okuler. Lensa ini adalah lensa yang letaknya di titik dekat pengamat. Kemudian yang satunya ini adalah lensa objektif ya. Disebut lensa objektif karena lensa ini berada di dekat objek yang akan diamati. Nah, kemudian apa sih fungsi mikroskop itu? Ini ya. Kalau lup kemarin berfungsi untuk melihat benda yang kecil agar tampak lebih besar. Mikroskop ini pada prinsipnya sama, hanya benda yang dilihat adalah benda renik. Tahu ya bedanya renik dengan kecil. Kalau kecil itu masih bisa dilihat dengan mata tanpa alat bantu. Sementara kalau benda renik dengan mata tanpa alat bantu itu belum akan kelihatan. Nah, mikroskop inilah salah satu alat bantu yang bisa digunakan untuk melihat benda renik atau biasanya dikenalnya dengan benda mikroskopik. Nah, ini. Selanjutnya, mikroskop itu terdiri dari dua lensa. Tadi sudah dibahas ya, dua lensa cembung dalam hal ini atau lensa positif. Nah, lensa yang berhadapan dengan mata pengamat ini disebut lensa okuler. Sementara yang berhadapan dengan objek disebut lensa objektif. Nah, berikutnya lensa okuler mikroskop ini fungsinya sama dengan lup. Nah, apa itu lup? Ya, kemarin lup itu adalah memperbesar bayangan. Yang sifat bayangannya itu adalah sama tegaknya ya. Tegak, terus diperbesar dan maya. Maya itu artinya bayangan yang dihasilkan oleh lup kemarin ada di depan lensanya. Kalau ini lensanya, kemudian bendanya ada di sini, maka bayangannya juga akan ada di sini. Itu namanya maya. Letak bayangannya di depan lup. Sementara lensa objektif, nanti bayangannya yang terbentuk dari objek yang dilihatnya bersifat nyata atau ada di belakang lensa objektifnya. Nah, bayangan lensa objektif ini selanjutnya akan dijadikan sebagai benda oleh lensa okuler yang kemudian akan dibuat bayangannya yang itu tadi bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Pada mikroskop berlaku bahwa jarak fokus objektif, ini ya, jarak fokus objektifnya itu lebih kecil dari jarak fokus okulernya. Kenapa? Karena objek yang akan dilihat oleh lensa objektif itu letaknya di dekat lensa objektif, ya, lebih pendek gitu. Sementara lensa okulernya itu karena bayangannya yang dibentuk oleh lensa objektif itu agak jauh ya letaknya, maka lensa okuler harus dapat menjangkaunya gitu ya, sehingga fokus okuler itu lebih besar dari fokus objektifnya. Atau fokus objektif, jarak fokus objektif itu lebih kecil dari jarak fokus okuler. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, mikroskop itu bisa juga digunakan dengan mata berakomodasi atau posisi mata dalam keadaan mencembung maksimum ya, atau tanpa berakomodasi gitu. Jadi bisa digunakan dengan dua kondisi lensa mata yang berbeda. Nah, bagaimana jalannya sinar untuk pembentukan bayangan pada mikroskop pada saat lensa mata sedang berakomodasi maksimum? Ini ya. Oke, ini kemarin kita sepakat kalau gambar, kita menemukan gambar walaupun cuma garis, kemudian di atasnya ada tanda positif, berarti ini adalah lensa positif atau lensa cembung. Ini juga sama ya, jadi lensa objektif ini
Yang ini lensa okuler, sama-sama lensa cembung. Ini lebih pendek jarak fokusnya, ya, jangkauannya. Ini jarak fokus yang okulernya lebih besar. Selanjutnya kita buat titik-titik jarak fokusnya ya. Pada lensa, bagian fokus yang ada di belakang lensa itu namanya fokus aktif, sedangkan titik fokus yang ada di bagian depan lensa itu adalah fokus pasif. Kenapa? Karena titik temu antara sinar-sinar bias untuk lensa cembung itu ada di belakang lensa, gitu ya. Nah, dengan demikian berarti bendanya nanti akan ada di sini. Nah, bagian depan lensa itu di bagian sinar datang, berarti di daerah ini, sementara mata pengamat nanti di daerah sini. Kemudian untuk mikroskop, ya, lensa objektif itu harus membuat bendanya ada di wilayah ini. Kemudian kalau untuk berakomodasi maksimum, itu kan berarti benda yang di lensa okuler itu harus berada di antara objektif okuler dengan fokus pasif okulernya kan, berarti harus di wilayah ini. Nah, maka bendanya harus di antara fokus objektif dan dua fokus objektif. Oke ya, kuncinya di situ. Kita akan lihat bagaimana jalannya sinar untuk pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Nah, saat bendanya sudah kita letakkan di sini, maka selanjutnya kita tinggal menggunakan 2 dari 3 sinar istimewa lensa cembung. Ya, kan ada 3 ya. Jadi kita gunakan minimal 2 untuk menemukan titik potong bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Nah, ya, ini jarak benda lensa objektif itu dari sini ke sini atau sering disebutnya dengan SOB. Ya. Nah, oke. Selanjutnya ini adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sinar istimewa pertama ya. Kemudian dibiaskan melalui titik fokus objektif yang aktifnya di sini. Nah, karena baru satu kita belum tahu bayangannya ada di mana kan gitu ya. Sinar istimewa berikutnya kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang tepat melalui pusat lensa objektifnya ya. Ini diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, kita lihat titik potongnya di sini. Nah, berarti inilah letak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Nah, selanjutnya bayangan lensa objektif ini dijadikan sebagai benda oleh lensa okuler. Karena kita ingin menggunakan mikroskop ini dengan mata berakomodasi maksimum, maka ya, berakomodasi maksimum kan nanti harus ketemu bayangannya di titik dekat mata nih. Nah, maka bayangan lensa objektif itu harus berada di antara fokus lensa okuler dan lensa okulernya gitu. Kalau tadi misalnya sudah menggambar garisnya duluan ya, kemudian fokus okulernya ternyata di sebelah sini, maka dihapus. Okulernya harus mengapit bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif atau bendanya lensa okuler. Ya, jadi kuncinya benda lensa okuler harus di antara lensa okuler dan fokus lensa okuler. Oke ya, kalau sudah seperti ini, nah ini ya disebutnya adalah bayangan lensa objektif atau sekaligus sebagai bendanya lensa okuler. Jarak bayangan objektifnya dari lensa objektif ke sini, sementara benda lensa okulernya dihitungnya dari lensa okuler sampai ke bendanya ini. Ini namanya SOK, sementara dari sini ke sini namanya S aksen OB. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kita gunakan sinar istimewa pada lensa cembung. Kita gunakan sinar pertama dan ketiga yang mudah ya. Ini sinar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Ya, selanjutnya sinar istimewa berikutnya yang ketiga nih. Sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, kalau kita panjangkan ke sana kan nggak ketemu. Ya, ketemunya di sini nih ternyata. Jadi, oleh mata, ya mata di sini ya. Oleh mata terlihat bahwa si benda ini tadi itu sebagai ini. Jadi lebih besar. Nah, inilah yang dilihat oleh mata kita. Jadi perbesarannya berlapis gitu ya.
Yang pertama dibesarkan oleh lensa objektif, kemudian dikalikan dengan perbesaran yang dilakukan oleh lensa okuler. Nah, dari sini ya, dari jarak lensa dari bayangan lensa okuler ke lensa okuler itu namanya jarak bayangan lensa okuler atau disebutnya sebagai S-aksen oka, menuliskannya sebagai S-aksen oka. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu, oh kalau ditanya jarak benda objektif yang mana, berarti yang ini. Ya. Kemudian jarak bayangan lensa objektif yang mana? Dari sini ke sini. Terus jarak benda lensa okuler mana? Dari sini ke lensa okuler. Terakhir jarak bayangan lensa okuler yang mana? Dari sini ke sini ke lensa okulernya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini kunci dari supaya kita nggak salah dalam menggambar atau melukiskan pembentukan bayangan pada lensa pada mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Ya, kuncinya adalah di SOB. Sekali lagi SOB-nya harus diletakkan di antara FOB dan 2 FOB. Sehingga terbentuk bayangannya harus di sini. Gitu kan? Nah, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif itu sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Nyata karena di belakang lensa, terbalik karena yang ini ke atas, ini ke bawah ya. Dan diperbesar karena ukurannya memang lebih besar daripada benda yang pertamanya. Gitu. Oke, selanjutnya S-aksen OB dijadikan sebagai benda oleh lensa okuler. Ya, yang kemudian terbentuk bayangannya maya, terbalik, diperbesar. Maya itu terhadap ini ya, karena ada di dalam cermin, ada di dalam lensa, terbalik terhadap bendanya, kemudian berada di titik dekat mata normal. 25 cm atau 30 cm tergantung pada soalnya. Berikutnya, bagaimana perbesaran pada mikroskop saat mata kita berakomodasi maksimum? Nih, ya. Perhatikan bedanya dengan loop. Kalau loop perbesarannya untuk mata berakomodasi maksimum seperti ini ya. SN per F kemarin ditambah 1. Nah, untuk mikroskop karena ada 2 lensa, maka perbesarannya adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif dikalikan dengan perbesaran yang dihasilkan oleh lensa okuler. Perbesaran lensa objektifnya adalah perbandingan antara jarak bayangan lensa objektif ya, dibagi dengan jarak bendanya lensa objektif. Atau kalau ketinggian bisa juga tinggi bayangan lensa objektif dibagi tinggi bendanya lensa objektif. Itu juga bisa. Dikali dengan ini ya. Karena lensa okuler itu fungsinya sama dengan loop, maka perbesaran untuk lensa okuler sama dengan perbesaran pada loop. Ini ini mikroskopnya berakomodasi maksimum, berarti MOK-nya adalah sama dengan loop yang berakomodasi maksimum. OK ini okuler ya. Kenapa fokus okuler? Karena perbesarannya adalah perbesaran okuler ditambah 1 untuk berakomodasi maksimum. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya pada mikroskop tuh ada istilah panjang mikroskop. Apa sih panjang mikroskop? Panjang mikroskop itu jarak antara lensa objektif ke lensa okuler. Dari sini ke sini ya. Gimana menghitungnya? Jarak antara lensa objektif ke lensa okuler bisa dihitung dengan menjumlahkan jarak bayangan objektif dari sini ke sini ya. Ditambah dengan jarak benda okuler kan. Nah, ketemulah panjang mikroskop. Ini ya, D atau panjang mikroskop itu lambangnya D sama dengan S-aksen OB, jarak bayangan lensa objektif ditambah dengan jarak bendanya okuler. Nanti pertanyaannya bisa macam-macam ya, dan bisa kita olah. Mudah-mudahan kalau sudah memahami ini, kalian ketemu soal seperti apapun bisa dijawab dengan baik. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum, sampai materi selanjutnya.